Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum bapak, kaum ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sertamu mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, subuh ini kita masih dihadiahkan berbagai macam nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita terhadap Allah sesuai dengan ayat yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, nikmat bertambah. Nikmat tidak sekedar materi saja, Bapak. Kesehatan, kemauan, ya, itu bagian daripada nikmat Allah. Tidak sekedar pipi saja nikmat. Kadang-kadang sehat itu lebih hebat daripada pipi. Kok pilih-pilih apa ibu sehat, pipi kurang, pipi banyak, badan sakit. Mana pilih? Badan sehat pipi banyak. Santian dia. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sambung pengajian kita malam tadi, Bapak. Yang kedua, mimpi Nabi tersebut yang dapat tolong engkau kuburkan, telah dikuburkan. Komen. Kaca gua balik di timbunan kedua balik. Di timbunan kaca gua juga balik. Wahai Nabiku, inilah yang kebaikan. Manusia mati meninggalkan jasa atau kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang kita tinggalkan di bumi gua, semakin mampunglah nak mawat di bumi Allah. So kita kok baguno de orang yo sangke itu. Bedanya tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu. Walaupun ketika duitnya nak baguno, baru mati kadang-kadangnya bermanfaat. Aku aja contoh. Di halaman kita ada rambutan binjai. Jenis tampangnya ince ketek, isi tabak, mani bukan main, mengelakak tak di alam. Itu jenis tampangnya. Lah 10 tahun umur rambutan kok alun pernah dia buah gacik, jangan buah putih dia belum pernah nampak. Ada dia gini ibu setiap pagi sarung. Dari masa kudio sarung rambutan dan sebatang kok, tapi karena sumpah aja rambutan dan sebatang kok tiap hari. Ya lagi masa kudio kok lagi mati sudah itu. Dek rambutan lah dalam kuaco kena sumpah ayo mati. Ditabang, dikaret, dikapiam, dijamu sampai masyarakat, ayah masak denyo nasi masak denyo. Kaki itu tidak ada gunanya untuk itu, baru mati ada manfaatnya. Kalau kita manusia lah sakit hidup tidak berguna, baru mati dia berguna kan? Sebab kita kok berguna ya sakit hidup ya Pak. Kadang-kadang lah lain atau apa-apa, wah kecil ini ke kemanakan, oh kan jauh nama mak lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka di saat masih dihadiahkan oleh Allah jatah usia, sisa umur, kebarlah benih kebaikan. Semalam kan aku mau sampaikan, laya dojo satu tampang benih. Kita yakin besok lagi akan terjadi kiamat dengan satu tampang benih itu semua hijau pada hari ini. Padahal besok lagi akan terjadi kiamat. Maknanya selagi masih ada peluang dan kesempatan, tebar
pernah baru lo kamanuai. Menebar benih nggak pernah baru lo kamambil hasil. Sedangkan lai rajin apa menebar benih belum tahu itu berhasil. Aku sampai itu kok tebarlah benih-benih kebaikan sebanyak mungkin. Kalau lai banyak kebaikan awak, namun awak cepat tetap hidup di bumi Allah. Awak lah baik, tapi namun cepat tetap pulang di bumi Allah. Yang dibaca orang kebaikan. Sampai jua Pak Ibu tu bertetangga yusana. Awak susahnya bantu, awak payahnya tolong, dia benar nampak manfaat itu dia kurang. Pada saat itu, dia benar itu. Sehingga di saat disebut di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tadangan nama awak disebut telah berpulang ke rahmatullah, kurang baik wati mana. Itulah sebetulnya husnul khatimah, baik di akhir hayat. Baru saya dibaca nama wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah. Apa itu? Hanya kawan mendengar aku aman wa ngadu katiriku. Senang hati orang bawa baik, nyaman orang dibawa dado. Yang ketiga pesan Allah tersebut, ayam datang kepadamu, tolonglah engkau darimu datanglah seekor burung pipit, minta tolong, minta dilindungi dan diselamatkan. Dimasukkanlah dalam bajunya oleh Nabi Allah tadi. Wahai nabiku kecil Allah, inilah yang amanah. Amanahku kalau dia tarimu, tunaikan, laksanakan. Maka Al-Quran telah mengajarkan kita bagaimana mengajarkan amanah. Kisah Nabi Yakub yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu adalah model parenting yang sangat hebat menanamkan sebuah amanah. Amanahnya dan dilakukan ketika kadang tua, itulah perangai ketika kita itu. Itu rajin ke masjid, dari ketiknya lah dibentuk dari orang yang rajin ke masjid. Urang dan pamale ke masjid itu dari ketiknya lah pamale itu. Maka pembentukan itu Bapak Ibu diawali dari ketik. Arti di saat Nabi Yusuf alaihi salam baca itu di hadapan ayahnya Nabi Yakub. Wahai ayah, malam tadi aku bermimpi, nampak di aku ada matahari bulan dan 11 bintang bersujud kepadaku, kecil Nabi Yusuf. Maka Yakub menutup pintu berbicara dengan Yusuf 4 mata. Wahai anak, pada saatnya nanti engkau akan menjadi orang besar. Ya. Untuk itu, mimpi engkau ini jangan dia tahu saudara-saudaramu. Yang engkau alami dalam mimpi itu aja diceritakan kepada saudaramu, kata Nabi Yakub. Tengoklah perjalanan Nabi Yusuf kepada ibu, tidak pernah dia ceritakan mimpinya kepada saudaranya tadi. Menjaga amanah. Pada itu, saudara tidak diceritakan rasa iri, rasa cemburu, adojo dari saudaranya nan 10 orang. Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf dibandingkan kepada saudara-saudaranya yang lain. Ya memang tidak bisa itu elakkan Bapak. Apa itu punya anak dari mu? Contoh, yang nyampe kurang, yang nyampe kuat, anak disuruh ada hanya kerajukan, anak dilarang itu nanya gue. Karajunya setiap saat membuat kepada kita kan yang kita bakari saja nampe orang tua. Sementara yang seorang ku sabana patuan santun bukan main. Di saat itu mengicik nyodangakan, di saat itu menyuruh nyokarajukan, ketika kita menagahnya berhenti itu nan surang. Mana sayang kita karena nampe itu kena surang.
perilaku tadi. Maka Bapak tadi, ikut ditanamkan dari Nabi Yakub menjaga dan memelihara amanah tersebut kepada Nabi Yusuf. Jangan diceritakan itu kepada saudara-saudaramu, mereka akan bertambah iri dan cemburu terhadap persoalan ini. Maksudnya, matahari tersebut ayahnya, bulan ibunya, 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya akan bersujud pada suatu saat kepada beliau. Beliau akan menjadi orang besar. Saudara lain tak diceritakan serupa itu je. Lagi akali je deh saudaranya agar Yusuf ya papi sakit sayang dari ayah. Sehingga dipanggilkan minta izin kepada ayahnya Nabi Yakub. Dia membawa Yusuf jago bermain-main. Nabi Yakub dia warna bare artinya melapi anaknya Yusuf bermain dengan saudaranya yang 10 orang. Tapi yang si Rabil yang paling tua 10 orang kami kemenjago ya. Maju kepada Yusuf kami letakkan di tengah-tengah. Tak mungkin Yusuf kami lalaikan. Desa rupa itu mana hebatnya membuat sebuah skenario di hadapan ayahnya dengan berarti akhirnya dilatih. Padahal mereka sudah merencanakan sebuah perbuatan yang tidak baik. Yang disampaikan di ayatnya Nabi Yakub tidak pernah diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya dalam rangka memelihara amanah. Pada kasus yang masuk ke KPK 2023 itu kasus korupsi 2.707 kasus. Mengapa terjadi itu? Tidak amanah. Disuruh dia amaknya balik lado, balik dia pitinya ambil. Kali ketiknya masuk itu. Amat yang amanah ketika disuruh membeli sesuatu, ketika balabianya sampai itu. Balik lado ikut bu, kula dia piti. Nanti dia akan juga. Tapi caranya. Muslimin dan muslimat. Amanah kalau dia kan tunaikan laksanakan. Sebab akan ada yang namanya pertanggungjawaban. Maka Bapak dan Ibu, model kepemimpinan yang paling hebat sesungguhnya adalah imam sholat berjamaah. Untuk menjadi seorang imam itu tidak perlu kampanye, Bu. Nanti aku mau jadi imam BPU, Bu. Tidak perlu, Bu. Pak, suruh aku menjadi imam nanti, yo. Tidak perlu kampanye. Untuk menjadi seorang imam tidak perlu masang baliho kadang-kadang. Lalu saya baliho Zulkifli untuk jadi imam di Mubarak. Tidak perlu, karena imam diangkat, imam dipilih, imam ditentukan. Apabila imam dipilih, imam diangkat, imam ditentukan, siapapun yang menjadi imam, kewajiban makmum tunduk dan patuh kepada imam. Buktinya imam takbir, makmum takbir. Imam membaca, makmum mendengarkan. Imam rukuk, makmumnya rukuk. Imamnya sujud, makmum sujud. Imam salam, makmum salam. Ayat terjadi imam rukuk, makmum sujud. Baik. Aduh jamaahmu karena kalian ambil. Yo. Di sebuah tempat laki-laki itu mudah awak rukuknya sujud, ada itu nyokanan. Maka orang yang tidak berakal tidak kena hukum. Gaya dari hukum agama baik ataupun hukum pemerintah. Kalau ada seseorang membunuh mati orang, dites kejiwaannya. Kalau ternyata nanti kejiwaannya kumenangkan ini divonis bebas. Maka orang itu pun tidak akan hukum. Indah sekolahnya, tidak puasanya, tidak dosa. Sehingga katanya nak rumah sekolah kalau serupa itu di mana tak orang itu di akhirat nanti tak. Kalau Allah berkenan kecemu orang itu dalam surga nanti kayu lama jadi orang itu tidak. Maka Bapak dan Ibu, carilah imam sholat berjamaah. Bacaannya didengar, perintahnya dituruti. Namun imam kau tetap manusia biasa dan tidak lebih dari salah dan hilaf. Jika imam melakukan kesalahan,
itu dapat di belakang, tapi nanti belakang imam pas. Maka orang yang di belakang imam tersebut adalah orang yang sewaktu-waktu bisa menggantikan posisi imam. Kalau jadi atau banyak sebadan badannya belakang imam itu tidak. Karena di belakang imam itu sewaktu-waktu yang bisa menggantikan posisi imam bila imam batal. Dan yang pula meluruskan imam di saat imam salah dengan kalimat subhanallah dengan lunak lembut. Kadang-kadang imam jadi itu. Salah imam, cukup dengan lunak lembut. Tak payah dulu kali-kali. Subhanallah. Itu berang namanya. Salah kadang-kadang imam jadi lakukan tersirat di situ. Imamku yang tak dia nampak. Kalau imam baca, la subhanallah kawan tak kata dengar itu. Mendengar kata-kata subhanallah, nanti di penghujung sholat sesudah kalimat innaka hamidum majid, imam memandai seluruh makmumnya untuk melakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Kami makmum ikut iyo, dan itu berjamaah. Yang salah memang imam, yang lupa memang imam, yang takaluk memang imam. Tapi di saat imam mengumandai untuk sujud sahwi, itu makmum pun mengikuti sujud sahwi. Tadi candi apa imam telah sujud bawah 2 kali sujud. Sudah sujud langkah 2 tanpa baca apa-apa. Ya, bangkit dari sujud pertama pun hanya duduk sejenak tanpa baca apa-apa. Sujud lagi yang kedua kali, bangkit lagi duduk akhir langsung salam. Dan jemaah yang dimuliakan, mereka hebatnya sholat berjamaah. Yang kampek bapakku, pesan Allah dalam mimpi tersebut, jangan putuskan harapan pesanku. Lalu datanglah seekor burung elang, minta rezeki, minta makan. Dia minta burung pipik dan diselamatkan tadi. Tapi dek Nabi Allah jago menjago amanah. Indah burung pipik nanya dia kata burung elang tadi, kakinya said dan kakinya segetik dan ka burung elang. Kecek Allah, wahai nabiku, jangan putuskan harapan. Kalau orang minta tolong, kalau orang minta bantu, sepanjang engkau bisa menolong dan membantu. Tapi kuncinya saling menjago. Kuncinya saling menjago. Kadang-kadang berutang pipi itu berutang sasaknya bukan main berutang. Bila membayar, karena berang orang yang pipi itu. Adanya cicit tu, ya bu, iya. Ada cicit kalau dikumpulkan cicit itu banyak jadinya. Sarupua sasaknya gitu meminjam di saatlah aduh sarupua itu lupa duitnya gitu mantrakan. Itulah orang yang baik. Buat dia contoh, meminjam piti itu 200.000 kawan. Berjanji awal bulan Mei dibayar. Tiba awal bulan Mei itu diantarkan pitinan 200.000 itu. Ada nggak masalah? Ada jadi persoalan. Nah, aman. Bila susah nanti di masa berikutnya kita mengecekkan kesusahan kita orang ringan sih. Membantu apa? Banyak itu. Awak pandai menjaga. Awal Mei diangkatkan, berjanji awal Mei ceko, tiba awal Mei itu dibayar piti ceko. Terjadi masalah indah. Nah dulu kawan mengecek aku itu yang mana je buku, tapi waktu kan hanya bayar utang. Karena itu dulu kawan dulu. Tapi lah tiba awal bulan Mei, lah saparo bulan Mei abi, lah abi bulan Mei di WA-nya dah kita baca, di teleponnya dah bangkit, dicarinya kita hilang-hilang. Lalu ketika dia pitinan 200.000 terjadi tidak persoalan. Bila kita susah masuk-masuk berikutnya, sarupua juga yang itu baca itu sampai menitik karena dia matu kurang susah untuk percaya. Sekali lancuan ke ujian, semua itu kurang dan tak percaya. Membangun kepercayaan itu sangatlah sulit. Aku saja menjaga. Kurang ringan kawat, bila pandai menjaga.
maminta utang di Nandrami itu tak biar. Kau nak jadi kawan juga kawan-kawannya, baik bro, mau utang cekuat itu tak biar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah, jangan putuskan harapan. Yang kami mau Bapak Ibu, pesan Allah dalam mimpi Nabi tersebut, wahai Nabi, kalau ada yang busuk larilah engkau dari situ saja jago-jagonya. Basa roboklah saumuk bangkai. Nah bukan main busuk, larilah Nabi jago saja jago-jagonya. Wahai Nabiku keja Allah, inilah yang perbuatan riba, mempergunjingkan saudara sendiri. Kalau ada orang mempergunjing nak kayak kita, kalau tak bisa awak mantikan orang tersebut, lari dari situ. Ya Bu, oh Ibu. Tapi kan yang paling susah Bu, menaga orang mengecek. Itu kan orang lain, orang baru di hadapan kita tuh, bagi siap-siap tanggungnya. Antara kadang ada indah dek itu, ada gitu kawan nama siap-siap tanggung cekok karen, sakit tak kadang ada dulu. Ada satu lo itu. Maka Allah samakan dan bersamakan Bapak Ibu dalam Al-Quran, berbuat riba tersebut, sukakah kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati, kata Allah, pasti kamu merasa jijik. Dipersamakan ya Allah, perbuatan riba itu mempergunjingkan, ya, mempergunjingkan saudara sendiri tersebut dengan makan bangkai saudara kita yang lama. Engkau sambil ambil terompahnya, katanya kawan, hai tahu ibu cerita sianu, ayo nak tahu dan baca ceritanya, sampai terlongsor simpang rumahnya. Lemahnya cerita. Wajar Nabi sampaikan, maka la yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang elok. Kalau tak bisa mengicip dan elok, lebih baik. Maka wajar Bapak dan Ibu, Imam Al-Ghazali ketika bertanya sehat terhadap murid-muridnya dengan berbagai macam pertanyaan, salah satu yang beliau tanyakan, apa yang paling tajam? Pedang guru, pisau guru, sembilu guru, berbagai jawaban muridnya, jawaban kalian benar. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang paling tajam adalah lidah. Daripada gigi di bawah, kadang-kadang satu suatu orang. Maka Nabi katakan, kalau tidak bisa mengecek nanelo, lebih baik. Saya baca itu, maka kalau tidak bisa mengatakan perkataan yang baik, lebih baik diam. Diam itu emas, mengecek itu perak. Mana tinggi itu? Mana tinggi? Diam mengecek perak. Mana tinggi? Tinggi ame. Tidak selesai pesan kajinya. Lah pulang ibu dari Mas Haji, diam saja. Untuk itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, ada 4 perintah Allah dalam mimpi Nabi tersebut. Mudah-mudahan yang ambil perintah bisa kita jalankan. Ada 1 larangan Allah dalam mimpi Nabi tersebut. Mudah-mudahan yang larangku bisa kita jauhkan dari diri kita. Itu saja pengajian kita pagi ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.